lagi ramai tentang Jessica karena saya sering posting. Iya. Ya kalau menurut saya seperti kemarin saya pernah bilang kalau ada yang mau debat sama saya silakan atau miliar, siapa yang bisa membuktikan Jessica bersalah untuk berdebat ya, membicarakan tentang kebenaran. Tapi dirasa saya kasusnya akan ramai lagi dan akan ada muncul bukti baru dan nama-nama baru yang muncul dan akan ada banyak orang berbondong-bondong. Kita udah tahu tuh ini pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Ini akan heboh dan ramai dan akan banyak yang mulai panik. Kalau berbicara tentang harapan, firasatnya adalah hasilnya berbuah manis sesuai harapan. Tapi ada satu hal yang menarik, ini yang tidak bisa ditolak oleh logika siapapun. Kalau benar Jessica itu pembunuhnya, mengapa ini bisa sebesar ini dan muncul lagi? Mungkin tidak Tuhan mengizinkan ini sampai muncul kembali dan heboh. Ya, kalau bicara firasat, kalau Jessica itu bersalah, saya orang pertama yang paling mendukung untuk dia dihukum mati saja. Tapi karena firasat saya dia orang yang tidak layak untuk ini dulunya saya kasih. Masalah ini, kalau tidak beracun ini bukan terjadi karena ada atas tindakan pergerakan atau tindakan seseorang, tapi ini semua terjadi hanya karena ucapan bibir lidah tidak bertulang. Itu main sendiri. Perkumpulan Advokat se-Indonesia untuk dukung Jessica Wongso nih. Kita lihat ya. Jujur ini adalah part paling sedih selama aku nonton doa bersama dan solidaritas advokat Indonesia yang mau membela Jessica. Ketika Kak Re menyampaikan bahwa dia itu pernah ketemu Jessica, dan juga ada Pak Anton yang mengenalkan Kak Re ke Jessica, dan Pak Anton tuh bilang kalau ini kasihan loh, masih muda, dia nggak bersalah, tapi dia ada di sini. Sumpah itu aja sedih banget guys. Aku sumpah pas aku nonton aku nangis jujur. Pokoknya aku emang sedih banget sampai Kak Ri tuh bilang kita tuh menghadapi tembok yang besar gitu. Jadi Indonesia dan seluruh advokat di seluruh Indonesia tuh harus bersatu membela dan mendukung Jessica gitu. Ya ternyata emang sebesar itu guys temboknya gitu, sehingga Jessica tuh bisa masuk ke dalam situ. Ternyata ada tembok yang benar-benar tidak, sampai orang-orang tuh nggak bisa menembus, sampai Pak Oto itu tidak bisa menembus temboknya waktu itu gitu. Ya. Tapi semoga ya, karena kita semua sekarang udah bersatu, advokatnya udah bersatu, sekarang tuh kita tuh bisa benar-benar akan membela Jessica gitu. Dan satu lagi, Kak Rini baik banget, Masya Allah Kak Rini baik banget. Ternyata Kak Rini dan Pak Oto Hasibuan yang membiayai doa bersama dan solidaritas advokat ini guys. Ternyata dia yang membiayainya. Sumpah salut banget, dan ya Allah Kak Ri kayak thank you so much gitu Kak Ri, sebaik itu gitu, karena Kak Ri ini adalah salah satu yang benar-benar lihat langsung Jessica bagaimana di dalam pada saat itu, dan Kak Ri pada saat itu juga kan ada di dalam, jadi dia yang sangat-sangat tahu bagaimana Jessica di sana gitu. Sampai Kak Ri sendiri tuh benar-benar tersentuh hatinya untuk nolongin Jessica tuh ya, karena salah satunya dia pernah ketemu langsung sama Jessica-nya. Aduh, ya sekarang sih bahagia campur sedih. Semoga apa yang akan diupayakan sama Pak Oto dan teman-teman advokatnya, semoga ini membuahkan hasil ya guys. Dan ingat banget kata Wirang, kalau Jessica ini semoga nanti akan bebas murni. Dan saat ini hari Senin nanti yang akan diupayakan sama Bang Oto sebelum mengajukan PK itu ada 4 guys. Yang pertama adalah dia akan melaporkan hakim yang memvonis Jessica 20 tahun. Itu yang akan dilaporkan. Yang kedua, yang menghilangkan barang bukti itu akan dilaporkan juga. Entah siapa orangnya, tapi itu yang akan dilaporkan sama Pak Oto. Dan yang ketiga adalah yang merekayasa CCTV. Entah itu siapa juga, tapi diyakini kalau CCTV itu adalah rekayasa. Karena CCTV yang dikasih pada saat persidangan itu bukan CCTV murni, tapi CCTV itu udah direkayasa. Dan yang keempat adalah Pak Oto itu akan melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi otopsi.
itu adalah upaya hukum yang hari Senin nanti akan dilaporkan sama Pak Oto. Semoga mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan setelah itu Pak Oto merencanakan untuk peninjauan kembali yang akan didampingi oleh 1.000 lebih advokat yang udah menandatangani surat kuasa untuk membela Jessica. Guys, kita up terus kasus ini dan kita jangan ketinggalan, dan terus berdoa untuk Jessica karena itu adalah yang Jessica butuhkan saat ini. Berdoa dan berdoa terus. Sedih ya guys. Sumpah emang kejadian ini sedih banget karena demi kepentingan orang-orang yang terkait itu, dia itu mengorbankan satu anak bangsa yang nggak bersalah. Apalagi Jessica ini adalah orang yang berpendidikan, orang yang disukai sama banyak orang gitu, dan fitnahan keji yang itu yang jahat banget sih. Nah, ada satu lagi yang podcastnya Deddy Corbuzier yang dia katanya udah meriset, yang bilang bahwa tidak pernah ada selfie gitu. Itu jahat sih, itu fitnah banget sih. Di sini Kak Rey sudah menjelaskan kalau dia di selfie hampir 4 bulan loh. Orang-orang lain bahkan penjahat narkoba, penjahat apapun aja tidak sanggup di selfie itu, tapi Jessica sanggup. Gimana guys rasanya seandainya itu ada di posisi kita gitu. Kita tuh harus sanggup, padahal tahu juga kalau Jessica itu di situ tuh menderita banget gitu loh. Apalagi selfie itu cuman bolongannya kecil banget, yang ruangan 2x1, yang sekecil itu dia menderita di situ selama berbulan-bulan gitu. Masya Allah ya. Aduh, pokoknya aku kalau ini sedih banget, jujur sedih banget sih. Kita berdoa ya guys. Bahkan banyak banget 180 derajat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Buat yang baru nonton, bisa tonton video-video aku yang lain, udah aku tunjukin semua ucapannya itu berbanding dengan fakta. Dan beliau ini adalah Prof Edi. Ya, halo Prof Edi, apa kabar? Prof Edi lama nih nggak ngeliat Prof Edi di podcast menuduh Jessica sebagai pembunuh tanpa bukti. Jadi Prof Edi ini setelah 2016 menjadi saksi ahli kasus Jessica, karirnya langsung meroket menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Jokowi. Dan saat ini beliau sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan kasus gratifikasi bersama 3 orang yang lainnya. 2 di antaranya adalah asisten pribadinya sebagai penerima suap, dan satunya lagi adalah sebagai pemberi suap. Saat ini statusnya Prof Edi sudah menjadi tersangka. Semoga akhirnya Prof Edi punya empati untuk merasakan apa yang Jessica rasakan selama menjalani proses peradilan. Teman-teman mungkin bisa mulai amati gestur Prof Edi nanti ke depan, apakah sudah mulai menunjukkan matanya ke atas seperti yang beliau sering gaung-gaungkan. Dan netizen patut bersyukur ya, karena kemarahan netizen atas pernyataan Prof Edi yang begitu jahat kepada Jessica tanpa bukti, bahkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, akhirnya mendapatkan balasan sendiri atas kasus suap yang dia terima 7 miliar. Pelajaran juga buat teman-teman, Ya begitulah. pilih bos yang benar, jadi asisten pribadi, jadi seseorang yang menerima kasus korupsi, karena pada akhirnya kalian juga ikut terjerat menjadi tersangka. Kenapa bilang tidak ada? Dokter Gatot. Ini segera meninggal. Jamin ada sehingga tidak terima. Dan ini memalukan publik ini karena kita pada menjunjung tinggi. Nah, dia malah kita tidak paham. Kasihan Jessica, makanya Jessica walaupun waktu masih kuat kan baru bilang oke aja dikasih. Dia bilang kalau mau meninggalkan garansi pero bagaimana saya sempurna terhadap orang yang tidak hasil dan kasus beda dari Jessica tidak diotopsi. Bagaimana dia diotopsi 1 tahun sebelum kematian?